Giring-giring perak. Episode 28. Telah pecah kabar di kalangan penyamun itu, bahwa harimau kumbang yang tak pernah dikalahkan itu lari dari perkelahian melawan anak muda tangguh tersebut di Kampung Pisang. Cerita kekalahan hampir saja merenggut nyawa Pandeka Sange oleh tangan yang sama, diceritakan dengan saling bisik dari orang ke orang. Kini, nampaknya semua kekuatan dikerahkan untuk menanti kedatangan anak muda tangguh itu. Bukit itu dijaga setiap jengkal dengan ketat. Tak seorang pun manusia, bahkan semut pun mungkin tak luput dari pengamatan penyamun-penyamun itu. Si giring-giring perak memang mendekati bukit itu dari arah tenggara, sesuai dengan petunjuk gurunya. Dari jauh dilihatnya tebing berbatu yang sangat curam, yang harus diadaki untuk sampai ke atas. Dia turun dari kuda janggi hitam yang dia tunggangi, melepaskan kekang dari mulut dan lehernya. Nah, sampai di sini tugasmu, Janggi. Terima kasih banyak. Engkau bisa makan rumput muda sepuas-puasmu di sini. Kalau engkau ingin pergi, pergilah kemana kau suka. Di perbukitan ini cukup banyak kuda-kuda liar temanmu. Kita berpisah. Dia menepuk-nepuk leher dan kepala kuda itu. Kuda itu meringkik dan menggeserkan kepalanya ke bahu anak muda tersebut. Saya akan memanggilmu kalau saya masih hidup dan pergi dari sini. Yaitu kalau engkau masih di daerah ini. Kuda itu kembali meringkik, seperti menyatakan bahwa dia akan menanti. Sekali lagi anak muda itu mengelus kepalanya. Kemudian dia mulai melangkahi padang rumput menuju ke belukar sebelum sampai ke dasar tebing tinggi itu. Anak muda itu punya firasat, bahwa kehadirannya di daerah itu telah diketahui para penyamun tersebut. Hanya saja dia tak pernah menduga sedikit pun, bahwa jumlah penyamun di sana hampir mendekati 100 orang. Sebab penyamun-penyamun anak buah Pandeka Sange yang berdiam di Gunung Rajo dan sekitarnya, sejak 2 hari yang lalu telah dipindahkan memperkuat bukit ini. Kehadirannya di sebelah tenggara itu memang segera diketahui penjaga-penjaga di puncak tebing, yang berlindung di batang-batang kayu dan di balik batu-batu besar yang siap untuk digulingkan ke bawah sebagai senjata pemungkas yang amat tangguh. Tinggi tebing curam itu ada sekitar 20 depa. Itulah sebabnya kenapa selama ini tebing di tenggara ini tak pernah dijaga oleh penyamun-penyamun tersebut. Sebab amat mustahil manusia bisa naik ke atas melalui tempat itu. Satu-satunya yang mungkin naik dari jalan ini hanyalah burung. Kini dialah yang pertama yang mencoba naik dari arah itu. Begitu kakinya menjejak tanah di bahagian paling bawah tebing itu, seorang pimpinan penyamun yang menjaga di atas memberi isyarat pada temannya. 2 orang lelaki segera mengumpil sebuah kayu. Di ujung kayu ini terletak sebuah batu besar yang letaknya amat sipih di tepi tebing. Dalam 2 kali genjotan, batu itu terguling ke bawah. Dia menghantam beberapa batu di bawahnya. Dengan suara gemuruh batu-batuan itu terjun setentang dengan ubun-ubun si giring-giring perak. Anak muda ini sempat mendengar sesuatu bergerak di atas sana sebelum batu-batu itu terjun ke bawah. Ketika dia menengadah, dia melihat batu besar itu mulai berguling dari bibir tebing. Sebuah perang terbuka antar dia dengan pihak Bukit Tambun Tulang telah dimulai. Untuk menghindari dari kematian ditimpa batu-batu besar itu bukanlah hal sulit bagi anak muda itu atau bagi pesilat-pesilat manapun jua. Cukup banyak waktu baginya untuk melompat jauh-jauh dari tempat bencana itu. Dia tidak berniat menjadi pahlawan yang sok jago dengan menanti batu-batu itu. Misalnya dengan memukul batu-batu itu hingga lebur, atau menghantamnya hingga berbalik lagi ke atas sana. Tidak. Dia tak cukup gila untuk berbuat begitu. Melompat jauh-jauh dari tempat itu merupakan jalan selamat yang tak memeras tenaga. Itulah sebabnya kenapa begitu melihat ke atas dan melihat batu besar mulai berjatuhan, si giring-giring perak segera melompat 6 depa ke samping kanan. Para penyamun di atas tebing sana juga yakin bahwa musuh mereka tidak binasa.
Mereka tahu bahwa musuh mereka terlalu tangguh untuk bisa mereka bunuh dalam sekali perangkap saja. Karenanya mereka tetap diam di tempat masing-masing setelah batu-batu itu runtuh. Mereka diam menanti kemunculan anak muda itu. Bagian tebing ini, yaitu bahagian yang tersulit ditempuh manusia, justru mereka jaga dengan paling ketat. Di bahagian ini ditempatkan orang-orang kelas 1. Sebab mereka sudah dapat kabar bahwa anak muda itu kira-kira lewat dari jalan ini. Makanya penjagaan di tempat lain dikurangi. Orang-orangnya ditarik memperkuat bagian ini. Sudah nampak, bisik seseorang pada temannya, yang duduk di atas batu memegang tombak. Orang yang ditanya menggeleng. Matanya tajam menatap ke bawah sana. Tak ada yang bergerak, kecuali burung layang-layang yang terbang karena terkejut oleh gemuruh batu-batu runtuh tadi. Apakah dia mati dihimpit batu tadi? Tak mungkin. Kenapa tidak? Dia terlalu tangguh untuk mati seperti itu. Tapi mana dia? Tak kelihatan bayangannya sedikit pun. Tadi saya melihat sebuah bayangan putih melambung arah ke kiri sana. Saya yakin dialah itu. Lihat. Di bawah batu besar itu. 6 orang lelaki yang ada dekat mereka segera memperhatikan arah telunjuk temannya itu. Jauh di bawah sana, terlihat anak muda itu muncul dari batu besar. Anak muda itu menoleh ke atas. Kemudian meneliti tebing yang akan dia tempuh. Kita jatuhkan lagi batu-batu. Percuma. Dia akan segera mengetahui sebelum batu itu menimpanya. Lalu bagaimana kini? Kita tunggu dia merayap di tebing. Lalu, saat dia merayap itulah kita menjatuhkan batu. Ya. Kalau dia telah berada di pertengahan tebing, dia tentu tak punya kesempatan untuk menghindar. Dia harus tetap berpegang ke dinding tebing atau jatuh ke bawah. Baik, kita nanti dia. Mereka memperhatikan gerak-gerik anak muda itu. Akan halnya si giring-giring perak yang masih berada di bawah sana, tiba-tiba tertegun. Dengan pendengaraannya yang tajam dia dapat mendengar semua pembicaraan penyamun di atas bukit yang tengah menantinya itu. Semula dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dia mencari orang yang berbicara itu. Suara itu terdengar dekat sekali. Di mana orang bicara itu? Setelah dia ketahui bahwa tak seorang pun yang berada di sekitarnya, dia jadi kaget. Apakah orang yang bicara itu mempergunakan celah angin untuk mengirim suaranya, hingga pembicaraan diperdengarkan padanya? Kalau benar begitu, alangkah tangguhnya ilmu tenaga dalam penyamun itu, pikirnya. Namun dia juga mendengar langkah kaki yang bergeser di tanah dan di batu dan di dahan kayu. Dan tiba-tiba dia tertegak. Al-Kursi, bisiknya. Ya, dia segera ingat ilmu itu. Tak salah lagi, ilmu itulah yang telah mempertajam pendengarannya puluhan kali lipat. Biasanya dia baru bisa mendengar pembicaraan orang dari jarak jauh kalau dia memasang ilmu si danga-danga. Tapi dengan bersatunya Tikam Tuo dan Al-Kursi pada dirinya, tidak hanya kekuatan tapi juga pendengarannya otomatis bertambah beberapa kali lipat. Kini dia dapat mendengarkan pembicaraan orang-orang yang memasang perangkap untuknya itu dengan cara wajar saja. Dia mengangkat kepala. Melihat tebing curam itu. Matanya menyipit, menatap bahagian atas tebing tersebut. Dengan jelas dia melihat beberapa bayangan yang tak lain dari kepala manusia yang tengah menantinya. Akan kuberi kalian apa yang kalian pinta, katanya. Dia menghimpun tenaga. Aneh, dadanya terasa lapang luar biasa. Nafasnya terasa enteng. Dia menggenjot tubuh, melompati dinding terjal itu. Kembali dia jadi kaget, tatkala mendapati dirinya seperti melayang tinggi, enteng sekali ke atas. Pada loncatan pertama, dia meloncat setinggi 10 depa. Kemudian kakinya dengan ringan menendang dinding tebing. Dengan mempergunakan tendangan halus itu, tubuhnya melenting lagi ke atas. Hanya dalam 2 kali lentingan,
tebing curam yang tak pernah dijejak manusia itu kini telah dia lewati. Benar-benar suatu ilmu yang luar biasa, yang jarang tandingannya, yang dia sendiri hampir-hampir tak mempercayainya. Penyamun-penyamun di atas bukit tersebut pada ternganga, melongo dengan mata mendelik. Mereka lebih banyak heran daripada takut. Mereka heran ada manusia yang sanggup melompati tebing itu hanya dalam 2 kali lompatan. Usahakan melompati, mendaki dengan baik-baik saja barangkali jarang manusia yang sanggup. Demikian terjalnya tebing itu. Tapi kini, di hadapan mata kepala mereka sendiri, anak muda yang mereka kenal dengan nama si giring-giring perak itu, melompat tebing tersebut hanya dalam sekali helaan nafas. Ini bukan manusia. Ini iblis atau hantu, bisik mereka. Anak muda itu kini tengah melayang turun ke tanah. Saat itulah kepala pengawal, yang tegak di dekat sebatang kayu, tersadar bahwa mereka tengah diancam bahaya besar. "Sikat!" teriaknya gugup memberi komando. Begitu suaranya lenyap, begitu lusinan anak panah lepas dari busurnya, menggebu ke arah si giring-giring perak. Anak muda itu masih ingin mencoba ilmu meringankan tubuhnya. Dia seperti keenakan. Begitu suara anak panah bersuitan ke arahnya, kakinya menghantam tanah. Saat berikutnya tubuhnya kembali melenting 6 depa ke udara. Di udara dia membuat beberapa kali putaran seperti burung camar. "Sikat!" kembali kepala penyamun itu berteriak. Kembali beberapa lusin anak panah bersuitan ke arah tubuh anak muda yang tengah berakrobat itu. Anak muda ini segera ingat bahwa dia harus segera menyelamatkan 3 orang perempuan yang tengah tertawan di bukit ini. Kenapa dia harus berlalai-lalai? Kini dia memiliki ilmu yang tangguh, kesempatan baginya untuk bertindak cepat sebelum jatuh korban lain. Dengan pikiran begini, mulutnya mengguriminkan sebait dari ayat kursi yang dia terima melalui bisikan dari gurunya. Kemudian sambil meluncur turun, dia menghantamkan tangan kanannya ke arah anak panah yang bak lebah menuju ke arahnya. Sepuputan tenaga dahsyat yang tak terlihat menyembur dari pukulan anak muda ini, menghantam anak panah yang meluncur laju itu. Dengan mengeluarkan suara berdesing, dalam kecepatan 2 kali lebih laju dari datangnya tadi, anak panah itu dipukul berbalik. 4 orang penyamun yang memegang gendewa, terpekik roboh dihantam anak panah mereka sendiri. Keadaan segera berubah jadi panik. Anak muda itu memungut segenggam kerikil dari tanah. Tombak, sebuah perintah menggema lagi. Tapi saat itu pula anak muda tersebut menghantamkan kerikil di genggamannya ke arah sepohon kayu. 6 penyamun yang ada di batang kayu itu, yang siap dengan tombaknya, segera terpekik roboh dan berjatuhan ke bawah tatkala kerikil di tangan anak muda itu menghantam jidat mereka. Jidat penyamun-penyamun itu berlobang. Batu kerikil yang besarnya sekitar sebesar empu jari anak kecil itu, bersarang dalam benak mereka. Tombak, kembali terdengar perintah. 11 lelaki berlarian maju dengan tombak siap dilemparkan. Sementara itu, jauh di perut bukit yang tengah diamuk perkelahian itu, dalam goa buatan yang tak diketahui manusia, nista terus-menerus menimpa diri istri Datuk Sipasan. Perempuan ini masih dalam keadaan tak sadar di bawah pengaruh totokan Pandeka Sange. Sekarang harimau kumbanglah yang menistanya. Tapi pada waktu itu pulalah terjadi hal yang tak terduga. Harimau kumbang melakukan kesalahan yang tak disengaja. Urat besar yang berada di bawah telinga istri Datuk Sipasan, di mana kunci totokan berasal dari tiupan Pandeka Sange tadi berada, kena disentuh menurut aliran darah perempuan itu oleh tangan harimau kumbang. Pengaruh totokan yang ampuh itu lenyap tiba-tiba. Kesadaran perempuan itu segera pulih. Cepat sekali pikirannya bekerja. Dia tahu lelaki itu amat tangguh dan ditakuti. Dia sudah melihat makan tangan lelaki hitam itu tatkala mereka datang di Balingka beberapa hari yang lalu.
Waktu itu tak ada yang mengetahui siapa lelaki buruk yang menyeramkan itu. Dia datang dengan 4 orang anak buahnya. Kelak keempat anak buahnya ini mati dalam pertarungan dengan para pendekar di Kampung Pisang, tatkala ada rapat di Balairung bersama Tuanku Nan Renceh. "Mana Datuk Sipasan?" tanya salah seorang anak buah lelaki hitam ini dengan angkuh. "Dia sedang ke pasar," jawab anak buah Datuk Sipasan dengan tenang. Yang berpinggul dan bersusu gedang itu bininya." Lelaki itu menunjuk pada istri Datuk Sipasan yang tengah mendukung anaknya. Anak buah Datuk Sipasan jadi merah padam mukanya. Perempuan itu sendiri jadi kaget dan memandang lelaki tersebut dengan jijik. Itu memang istri beliau. Tapi harap Sanak berkata dengan sopan. Anak buah Datuk itu masih berusaha menjawab dengan sabar, karena dia maklum bahwa mereka di Balingka itu hanyalah sebagai orang rantau. Lelaki itu tertawa cekikikan. Matanya menjilati tubuh dan dada istri Datuk itu dengan tatapan yang rakus. "Hei, itu gadis yang rancak itu siapa pula?" lelaki itu bertanya tatkala Siti Nilam turun dari rumah. Kali ini anak buah Datuk Sipasan tak mau lagi melayaninya. Dia menatap dengan penuh berang pada anak buah lelaki hitam yang belum mereka kenal itu. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, anak buah Datuk Sipasan itu beranjak dari sana. Namun langkahnya terhenti ketika lelaki yang bertanya itu menjambak rambutnya dan menyentakkan ke belakang. "Saya bertanya pada Waang. Siapa gadis itu?" bentaknya. Sampai pada situasi begini siapapun jua pasti takkan bisa menahan sabar. Lelaki itu sudah keterlaluan amat. Menanyakan istri pimpinan mereka dengan nada kurang ajar. Kemudian menanya salah seorang anak gadis mereka dengan cara yang tak sopan. Lalu kini, menjambak rambut pula. Benar-benar tak beradab. Jawaban atas perlakuannya itu hanya satu, yaitu sebuah hantaman buku tangan. Tetapi lelaki yang bertanya itu nampaknya bukan sembarangan pula. Pukulan itu dia elakkan dan malah balas menyerang. Pada jurus ketiga, anak buah Datuk Sipasan kena hantam lambungnya. Melihat gelagat tak baik ini, 3 orang temannya segera berlompatan membantu. Lelaki yang kurang ajar itu kena hantam kepalanya hingga terjajar ke tanah. Waktu itulah lelaki hitam buruk yang sejak tadi hanya bersandar ke batang kerambil sambil mengunyah-ngunyah sirih itu maju. Ini anak buah Datuk Sipasan itu. Semua seperti kendik tak makan. Saya akan hajar kalian. Tapi sebelum itu, saya ingin lahap bini Datuk itu." Lelaki buruk itu tertawa bergumam. Matanya yang merah jadi nyalang. Giginya yang berlendir kuning kelihatan menjijikkan. Hehehe, ada kendik buruk yang berani tegak di depan harimau kumbang. Hehe. Mendengar nama yang baru saja disebutkan oleh lelaki hitam buruk itu, semua orang yang ada di sana, yang sejak tadi hanya memandang saja, pada tersurut kaget. Harimau kumbang. Suatu nama yang alangkah menakutkannya. Nama itu seperti maut. Benar saja, begitu dia habis menyebutkan namanya, lelaki itu menghantamkan tangan dan kakinya. Entah bagaimana caranya, entah kapan terjadinya, demikian cepat, demikian tak terduga, tahu-tahu keempat lelaki anak buah Datuk Siusan itu sudah tercampak mati. Mereka tercampak dengan dada hitam legam kena pukul atau kena tendang. Benar-benar luar biasa. Padahal, keempat lelaki dari Pariaman itu bukanlah pesilat-pesilat biasa. Mereka adalah orang-orang yang selamat dari perkelahian melawan Belanda di Pariaman dan lelaki-lelaki yang lolos dari segapan anak buah Gampo Bumi di Bukit Tambun Tulang. Namun saat itu kepandaian mereka seperti tak ada artinya di tangan harimau itu. 3 lelaki pesilat dari Balingka, yang merasa bersahabat dengan pendatang-pendatang dari Pariaman itu, menjadi berang. Mereka adalah murid persilatan Starlak. Mereka tegak dalam posisi segitiga mengitari harimau kumbang.
mengambil ancang-ancang dengan membuka langkah 3. Mereka memang tak banyak tanya. Sebab orang itu jelas sudah menimbulkan bencana di kampung mereka. Niat ketiga lelaki Balingka ini sebenarnya hanya ingin membela teman-temannya. Ingin agar orang tak bersilantas angan di kampung mereka. Ingin agar orang tidak menindas yang lemah. Itulah keinginan mereka. Suatu ajaran mulia yang selalu diajarkan di perguruan silat manapun. Namun ketiga murid Starlak ini tak mengetahui siapa lelaki yang tengah mereka hadapi. Mereka memang mendengar nama Harimau Kumbang disebut-sebut. Tapi nampaknya nama itu tak cukup menakutkan mereka. Soalnya mereka tak pernah mendengar nama Harimau Kumbang disebut gurunya. Kalau saja mereka tahu siapa lawannya, mereka pasti akan berpikir 100 kali sebelum menggebrak maju. Namun kini semua sudah terlambat. Mereka maju serentak dengan menghantamkan pukulan diiringi tendangan kerusuk lelaki hitam itu. Tanpa banyak merubah posisi, murid tertua Harimau Tambun Tulang ini menanti pukulan itu datang. Kemudian, ketika ketiga serangan itu menghantamnya, dia menggerakkan tangan. Tak ada pekikan, tak ada suara apa-apa. Tetapi ketiga lelaki dari Balingka itu, murid perguruan Starlak itu, terpental 4 depa ke belakang. Mati. Suasana segera gempar. Lelaki hitam itu maju mendekati istri Datuk Sipasan. Perempuan ini sudah nekat, kalau dia ditangkap dia akan melawan sampai tetes darah terakhir. Namun lelaki itu mengibaskan tangannya. Dari jarak sedepa, tiba-tiba perempuan itu merasa dirinya dilumpuhkan. Suatu totokan jarak jauh menyerangnya. Bukan main. Lelaki hitam itu benar-benar memiliki ilmu batin yang tangguh. Siti yang menggerebrak maju, kena tampar keningnya. Dan gadis ini juga rubuh ke tanah dalam keadaan tertotok. Bersambung.